Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi uh, untuk tutorial Usika. Kali ini akan men-share, membahas tata cara entry K0 Oktan BKB beserta kegiatan atau R1 BKB. Langkah pertama adalah kita harus menyiapkan dokumen K0-nya dulu, belangkonya kita harus isi dulu apa saja yang perlu dipersiapkan. Jadi ini adalah contoh belangko BKB, nanti belangkonya akan saya share di deskripsi, nama kelompok, alamat, jalan, dan sebagainya. Ini diisi kode sesuai dengan kode BPS, pembinanya siapa, dan sebagainya, yang mana nanti belangko ini akan mencerminkan ke dalam aplikasi. Seperti ini tampilan belangkonya. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita masuk ke Google, kita ketik Usika. Akan muncul, kita klik atas sendiri dan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke operator kecamatan, usernya menyesuaikan dengan kecamatan masing-masing. Ini adalah operator yang sebagai contoh saja. Setelah kita masuk, kita dihadapkan pada tampilan seperti ini dan kita langsung menuju ke menu kartu pendaftaran untuk yang dalam. Ya, di sini kita klik di sini kelompok Oktan BKB, akan tampak seperti ini. Ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Nganjuk ada 287 BKB. Langkah pertama adalah sebagai contoh aja, kita mengambil di salah satu kecamatan Sawahan. Kita ambil di kecamatan ini dulu, Semakin 1. Ya, ini ada kenanga. Kita akan mencoba memasukkan contoh 1 BKB. Caranya yaitu kita klik di sini, ini ada tambah menu baru, tambah data baru, kita klik di sini, kita isikan datanya apa. Misalkan kita pakai BKB uji coba, alamatnya kita pakai Bendolo, jabatan pembinanya siapa, dan ini semua bisa dilihat pada saat Bapak Ibu mengisi di belangko K0 BKB yang tadi sudah kita bahas di awal. Jadi seperti ini. Ya, ini diisi, bisa diketik atau bisa ditulis tangan. Selanjutnya hasil ketikan itu kita masukkan ke dalam aplikasi seperti ini. Nama pembinanya siapa? Kalau misalkan ditulis penyuluh HP, kita akan klik di sini. Misalkan ini Mbak Eka, ya, atau ini bisa diketik yang lain, pembinanya bisa BPKBD, namanya siapa. Dia akan sinkron di dalam data K0 BPKBD yang beberapa hari yang lalu kita buatkan tutorialnya. Jadi akan di sini, tinggal kita ambil saja. Oke. Nah, sekarang ini sebagai contoh, ini saya pakai pembinanya adalah penyuluh HP. Kita ambil di sini Mbak Eka, punya akun media sosial bila ada, makanya ditulis Facebook, Instagram, apa-apa. Kalau dia tidak ada, dia akan mengunci. Makanya saya tulis ada Facebook. Sekarang pengukuhan bila ada, pastinya ada, ya, pastinya ada. Yang namanya kelompok pasti ada pembentukannya, pasti ada SK-nya, nomornya misalkan saya pakai 188XXX, tanggalnya misalkan saya pakai Januari tanggal 3 atau di awal tahun 2022. Yang mengeluarkan tentunya adalah kepala desa. Sumber dananya ada misalkan dari APBD, dapat lagi dari ADD, dapat lagi dari APBN misalkan, dan seterusnya. Kalau misalkan hanya 2 ya seperti apa, kalau misalkan satu ya masukkan 1 saja. Keterpatuhan kelompok yang namanya BKB pasti
berpaut dengan posyandu dan PAUD, karena ke depan PKB ini akan berholistik integratif PKBHI. Status kampung KP tentunya tidak, karena kebetulan yang kita pakai ini Desa Bendolo ini bukan kampung KP di Kecamatan Sawahan, karena yang kampung KP di Kecamatan Sawahan ini adalah di Sanjuran, maka dari itu status kampung KP ini akan otomatis menjadi tidak. Jadi kita lanjutnya, terus kita tambah data pengurus ya. Pertama-tama kita reset dulu, terus kita reset, kita masukkan ketua. KTP ketua adalah misalkan kita pakai 351813 0604 85002, namanya uji coba ketua, nomor handphone misalkan kita pakai 081 sekian sekian sekian, pakaian yang dimiliki adalah PKBHI, mas dan sebagainya, menyesuaikan saja. Kalau sudah itu kita tambah, maka atas nama uji coba ketua akan masuk ke sini. Untuk selanjutnya kita lengkapi dulu seluruh pengurusnya. Uji coba Haris nomor 856, tambah, kita masukkan semua ya. Ini harus masukkan semua nomor itu. Dan ini cukup sampai di sini saja. Nanti untuk uji anggota kader kelompok umur yang mulai 1 sampai 2 dan seterusnya bisa dicoba sendiri. Setelah itu kita lanjutkan. Setelah itu kita mengisi ketersediaan materi dan prasarana. Jadi PKB di Desa Bendolo tadi, materi yang ada ini apa? Kita sesuaikan aja. Ini misalkan aja contoh ya, materi. Ini ada, ini ada. Oke, misalkan saja ini menyesuaikan saja. Ini kalau ada dia akan menyesuaikan, dia akan ditulis lainnya itu apa. Tapi kalau misalkan tidak, dia akan mengunci. Ini kita pilih tidak aja. Ini ada, tidak. Biar dia mengunci. Setelah itu kita klik selanjutnya. Setelah itu kita utamakan untuk reset dulu sebelum isi. Oke, biar ini kosong seperti ini tampilannya. Setelah itu kita akan masukkan daftar anggota PKB. Daftar anggota PKB di sini adalah daftar sasaran anggota kelompok PKB. Sekali lagi, yang masuk di sini adalah daftar sasaran kelompok PKB. Dan ini kita masukkan. Jadi misalkan di Bendolo ini ada 30 keluarga yang memiliki balita, ya idealnya 30 itu harus masuk. Kita masukkan di sini, kita cari di sini. Nah, ini ada 91 ya. Ini adalah jumlah balita
sebagai kepala keluarga. Jadi yang masuk di sini adalah mereka sebagai kepala keluarga. Kita masukkan, misalkan kita ambil saja contoh beberapa keluarga Jumali. Kita masukkan nomor handphone 081, nama anaknya kita cari di sini. Dia akan mengambil Kanaya Keisa, kita klik di sini. Berat badan 3000, tingginya 50, sekarang 35. Setelah itu kita tambah. Nah, Jumali tadi akan masuk di pindah ke bawah. Setelah itu kita tambah lagi, cari data peserta, misalkan ini Eko Suryati 081 sekian, identitas anak Wahyu Nur Januar 3000, ini 36. Kita ngisi 5 saja ya, kita isi 5 saja. Muhammad Muslim atau 4 081, nama anaknya ada di sini. Kita tulis sesuai dengan buku KIA ya, yang warna pink itu. Lahir ada tinggi lahirnya misalkan ini 30, kita tambah. Oke, nah ini akan muncul sebanyak jumlah sasaran pada kelompok PKP uji coba yang kita buat tadi. Setelah itu kita lanjutkan selanjutnya. Oke, kita buat di awal tahun sesuai dengan tanggal SK. Oke, kita simpan. Oke, maka PKP uji coba akan muncul di sini. Ini. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagaimana kegiatan atau entry R1 PKP. Jadi PKP ini sinkronisasi dengan kegiatan yang ada di Posyandu. Maka dari itu idealnya adalah PKP ini dikerjakan setiap bulan. Cara pengisiannya adalah kita masuk di register. Kita masuk di kelompok Poptan. Di sini ada kegiatan PKP. Kita cari yang PKP yang akan diisi. Kebetulan tadi saya menggunakan PKP uji coba ini. Dia akan masuk di sini. Jadi di Desa Mendulu, Kecamatan Sawahan. Setelah itu kita buka di sini di PKP uji coba ini, kita klik di sini. Ya. Ini masih kosong, artinya belum ada kegiatan PKP. Ini perlu kita tambah dulu. Kita tambah data baru di sini. Ini sudah otomatis uji coba PKP kelompok uji coba menyesuaikan kegiatan. Misalkan kemarin kita ngisi yang Januari, kita klik selanjutnya kegiatan PKP di Januari kemarin tanggal berapa, misalkan kita pakai tanggal 10. Penyajinya siapa, misalkan ada dari BPKBD, terus materinya yang disampaikan saat itu adalah pengasihan 1000 HPK misalkan ya, atau lainnya. Ini dari tulis kalau lainnya. Oke ya, ini seumpama kita pakai pengasuhan 1000 HPK, kita kosong dulu aja. Metodenya tatap muka atau virtual. Kita klik tatap muka langsung, kita klik selanjutnya. Setelah itu ini adalah keluarga yang hadir pada pertemuan. Ya, keluarga yang hadir pada pertemuan. Oke. Anggota PKB ini, apa dia anggota PKB? Kalau misalkan dia ya, kita klik ya, cari anggota. Maka pada saat kita mencari anggota, akan muncul nama-nama yang kita masukkan pada sasaran kelompok PKB Bendolo uji coba tadi. Nah, jadi kalau misalkan ini yang nanti di awal tadi ada 10, maka di sini juga akan muncul 10. Dan nanti R1 ini membaca bahwa di antara 10 sasaran tadi yang mengikuti kegiatan atau yang menjadi anggota PKB ini berapa orang. Jadi tidak mungkin jumlah anggota ini melebihi jumlah yang ada dimasukkan pada saat mengisi kanal di awal. Ya.
Jadi kita masukkan misalkan Jumali. Ya, Jumali akan sinkron di sini. Dia akan otomatis ada. Statusnya akan mengikuti sendiri. Nama anaknya dia akan Kanaya tadi. Oke. Penggunaan KKA. Kalau misalkan ini ya. KMS ini ya. Perkembangan anak sesuai misalkan lalu kita klik tambah keluarga yang hadir. Jadi di antara 3 orang yang ditulis di sasaran di awal kelompok Poktan PKB tadi, Pak Jumali ini hadir pada pertemuan PKB bulan Januari. Kita masukkan lagi ya, cari anggota. Kita masukkan Selamat Riyadi, otomatis mengisi, cari data anak, kita klik di sini ya sesuai. Jangan pindah ke bawah. Kita klik lagi, misalkan bagaimana bila anggota ini kita tulis tidak, artinya anggota ini di luar dari keluarga yang ditulis di pengisian kanal PKB tadi. Kita klik tidak, kita coba, maka kita akan cari anggotanya. Maka yang akan muncul adalah di sini adalah kita dihadapkan pada seluruh kakak di Desa Bendolo. Jadi seperti itu. Untuk itu, maka dari itu kami sarankan bahwa yang dimasukkan di daftar anggota PKB yang hadir adalah anggota atau keluarga yang punya balita yang sudah diregistrasikan pada saat mengisi kanal PKB di awal. Ini kita close dulu. Kita cari yang ya, dia akan lebih enak. Pradana Nugraha. Nah, kita masukkan di sini. Cari anaknya, ada Pradana Nugraha. Nah, Muhammad Muslim, orang tuanya Pradana Nugraha. Ini kita klik ya sesuai, tambah hadir. Setelah itu kalau sudah diisi semua, kita akan klik selanjutnya. Kita sesuaikan pada bulan Januari 31. Kita simpan. Oke, ini adalah kegiatan PKB di bulan Januari akan muncul seperti ini. Dan bila mana ada hal-hal yang perlu ditambah, misalkan pada saat tanggal 10 Januari ini, wah kemarin ada yang kurang jumlah anggotanya, maka jangan kita tambah seperti ini nggak boleh. Yang diperbolehkan adalah kita melakukan edit di sini. Kita edit, kita klik yang mau dirubah yang mana. Misalkan anggotanya tadi posisi anggota ada di sini, ya kita pilih dulu sesuai dengan catatan di sasaran kelompok PKB Poktan tadi, anggota tersebut dimasukkan terlebih dulu sehingga pada saat kita cari di anggota, maka daftar yang dimasukkan di sasaran tadi terinput di sini, kita nanti tinggal mengambil mana yang disesuaikan. Seperti itu. Misalkan ini kita akan mengurangi. Contoh tadi 3 orang ya, kita akan kurangi. Oh ternyata Pak Muhammad Muslim ini misalkan tidak bisa hadir. Ternyata tidak hadir. Maka kita hapus saja di sini. Oke, kita ketik selanjutnya. Lalu kita simpan. Maka akan terlihat maka Pak Muhammad Muslim tadi sudah keluar. Oke, untuk memudahkan pengisian R1 PKB yang ada di aplikasi ini, Bapak Ibu bisa memanfaatkan belangko R1 PKB. Tampilannya akan seperti ini, nanti akan kami share di deskripsi. Ini bisa diisi sehingga pada saat memasukkan di aplikasi,
bisa mengadop di belangko R1 PKB. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Demikian cara entry BKB dan input R1. Semoga dapat membantu Bapak Ibu dalam melaporkan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.